Ya, baik Bu Lisdur, selamat Selamat siang. siang Ibu. Ya, gimana nih perasaannya setelah selesai melakukan proses KBM tadi? Cukup senang dan Heeh. melihat kenaikan dan antusias mereka meskipun Iya, iya, meskipun ada beberapa yang masih kurang gitu, iya. tapi cukup senang. Jadi Bu Lisdur, tujuan kita di langkah selanjutnya ini, kita akan mencoba merefleksi kegiatan proses pembelajaran Bu Lisdur tadi dalam kelas. Nah, tapi jangan dijadikan ini untuk sebagai apa ya, ibu-ibu cari kesalahan saya, bukan ya. Saya tidak akan menjustis ibu. Kita ini hanya tujuannya itu adalah apa nih yang kurang sehingga bisa kita perbaiki untuk kedepannya. Jadi ya harapannya Bu Listur apa ya nyaman aja gitu dengan hasil refleksi kita setelah kita melaksanakan kegiatan tadi di dalam kelas. Jadi tadi kita sudah sama-sama nih melihat proses KBM Ibu dengan apa tadi materi persamaan Linier di kehidupan sehari-hari. persamaan linier di kehidupan sehari-hari. Ketika Ibu mengajar tadi, kira-kira apa yang Ibu rasakan ketika di kegiatan apersepsi Ibu tadi? Saya karena masih ini yang buat gitu Bu, Iya. berdiferensiasi, saya cukup merasa puas, anak-anak antusias dalam pelaksanaannya. Bahkan yang sebelumnya saya merasa anak ini kurang mampu, ternyata memang setelah dikelompokkan dia mampu. Ternyata Iya. dia mampu dengan cara yang berbeda. Iya. Ternyata caranya yang berbeda. Iya. Jadi tadi saya juga sudah melihat di kegiatan awal, Ibu sudah memantik anak-anak dengan pengetahuan sebelumnya, kemudian Ibu juga membuat pertanyaan-pertanyaan dalam kalimat matematika gitu ya, itu sudah sangat baik sekali. Dan kita juga lihat itu ada anak yang antusias dan ada juga anak yang masih slow motion aja gitu. Nah, kira-kira apa nih trik yang Ibu lakukan ketika Ibu mulai pembelajaran terhadap anak-anak yang kurang mau fokus di dalam untuk mengambil inilah supaya anak-anak fokus perhatian penuh ke Ibu itu gitu. Kan saya bertanya nih, apakah mereka hanya di materi saya saja? Gitu. Jadi tentunya ada komunitas nanti yang ada di sekolah ini. Jadi saya akan bertanya kepada guru-guru yang masuk di kelas juga, yang di kelas 71, apakah kendala kami ternyata orang-orang yang sama gitu. Jadi kita saling bertukar pikiran. Oh ternyata mana tahu anak ini lebih suka dengan cara yang berbeda. Jadi saya mau meminta dengan komunitas teman-teman dulu yang masuk di 71 sehingga nanti akan timbul satu ide atau satu trik lagi yang baru, cara pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk yang masih slow motion itu. Oke, tadi kan sudah kita lihat ya, Ibu sudah menggunakan ice breaking juga. Semangatnya membakar semangat. Tapi memang kadang anak-anak seperti itu, apalagi tadi jam-jam terakhir ya. Kita tepuk semangat. Namanya tepuk semangat, tapi mungkin karena mereka juga sudah lelah. Tapi ketika Ibu ice breaking yang kedua, ternyata mereka bisa jauh lebih semangat ya kan gitu ya. Oke, jadi kemudian tadi ketika di dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran, ada nggak Ibu merasakan anak-anak yang kurang mampu untuk mengikuti pembelajaran tersebut? Masih ada Ibu, pastinya masih ada anak yang apalagi tadi itu dikerjakan bukan secara individual ya, tapi karena mereka bekerjakannya secara berkelompok. Jadi ada yang memang langsung melihat pekerjaan temannya dan hanya menuliskannya saja. Masih ada yang seperti itu. Oke, gitu tuh kira-kira apa nih yang mau Ibu lakukan? Itu kan karena mereka, oh berarti saya menyadari memang kemampuan anak itu tidak sama. Jadi mungkin saya harus buat tingkat soal yang lebih, maksudnya ada yang high soalnya dan ada yang agak rendah gitu. Jadi ada yang hot, ada yang rendah. Ada yang hot, ada yang standar gitu. Ya, low order tinggi. Iya, oke. Jadi itu salah satu strategi ya gimana nanti sehingga anak-anak mampu untuk menerima semua. Memang kan kita tahu ya Bu ya kalau matematika ini kan
bukan pembelajaran yang mudah gitu, mudah untuk dipahami, mudah untuk diterapkan gitu ya. Tapi saya lihat, saya amati tadi dari kegiatan proses yang sudah Ibu lakukan itu memang sudah sangat baik sekali. Anak-anak sudah dipetakan gitu kan. Kemudian ada yang apa tadi visual, audio visual dan kinestetik, dan Ibu juga sudah membuat soal ataupun LK yang beragam. Nah, di dalam pembuatan LK itu Ibu punya kesulitan nggak saat Ibu membuat LK? Apa Ibu mengerjakannya sendiri atau Ibu bersama dengan komite belajar lain untuk meramu kegiatan tersebut? Kalau untuk membuat LK, saya sama dengan guru MGMP yang berada di kelas 7. Jadi saya berdiskusi karena kami menggunakan modul yang sama. Jadi nanti kami itu yang apakah ada kendala kami itu yang akan kami bawa ke komunitas. Oh ternyata ada yang berbeda juga, kayak gitu. Supaya ada perbaikannya juga. Iya, berarti Ibu berdiskusi dengan MGMP kelas 7. Makanya tadi luar biasa, saya juga bingung kan, gimana nih caranya menyiapkan LK untuk 3 kegiatan dengan materi yang sama, tetapi dengan langkah-langkah yang sedikit berbeda gitu. Itu kan pasti ada dari teman-teman yang lain. Luar biasa ya Bu ya, mudah-mudahan masih bisa terus berkolaborasi dengan kawan-kawan yang lain. Kemudian kan anak-anak ini mengerjakan gitu ya, aktif lah, ada yang tidak aktif juga tadi, dan Ibu juga sudah menyampaikan strateginya tadi itu kan. Kemudian pada mereka pada saat mempresentasikan tadi kita juga sama-sama juga sudah melihat bagaimana melihat perasaan Ibu ketika melihat anak-anak mempresentasikan hasil kerja mereka. Apakah tujuan yang Ibu inginkan dari pembelajaran Ibu itu sudah tercapai menurut Ibu? Saya merasa sangat cukup puas dan senang. Ternyata mereka mampu untuk setidaknya berbicara di depan, mengungkapkan isi pikirannya, isi hatinya, mengungkapkan apa yang dia mengerti. Ternyata mereka bisa. Dan tadi kan soalnya soal cerita, mereka mampu membuat ke dalam bentuk X, ke dalam bentuk matematika yang sangat sederhana, dan mereka juga berkata, oh ternyata semudah itu ya Miss. Jadi memang bahasanya aja cerita. Ternyata setelah dimodelkan ke dalam matematika, mereka bilang mereka mampu, dan mereka mampu menceritakan sama temannya. Ternyata ini loh. Gitu. Jadi saya merasa cukup puas dengan hasil mereka. Berarti Ibu merasa berhasil lah dengan proses pembelajaran pada hari ini. Kalau ini ada skala nih 10 sampai 100 nih skalanya. Menurut Ibu pembelajaran Ibu hari ini tuh berada di skala berapa? Kalau saya menurut saya pribadi sudah di skala 9 layak lah ya. 90 lah ya. Melihatnya seperti 90. Iya, 90 ya. Jadi 100-nya itu ya mungkin ada yang anak-anak yang tidak berminat di matematika. Tapi yang tadi tidak berminat pun saya lihat sudah mulai mampu. Setidaknya mereka hanya presentasi, membaca soalnya, kawan yang mempraktekkan, mereka membaca saja, setidaknya sudah mampu mengeluarkan suara. Oke, jadi Ibu sudah melaksanakan proses kegiatan belajar ini dengan penuh rasa tanggung jawab, juga sudah tercapai. Kira-kira nih Ibu bisa nggak nanti berbagi pengalaman dengan teman-teman rumpun atau kita namakan dengan MGMP, dengan komite pembelajaran lain mengenai keberhasilan pembelajaran Ibu pada hari ini? Mampu Bu, saya mampu, dan ini guna kita komunitas ya, karena saya sudah terjun ke lapangan sendiri dan melihat memang berbagai kemampuan anak itu berbeda-beda gitu, dan cara pengerjaan soalnya berbeda. Ini saya akan jelaskan sama teman-teman kami, ternyata begini loh keadaan di lapangan. Kita nggak bisa secara teori, tapi teori kita lihat juga, tapi di lapangan seperti ini. Jadi nanti saya akan kasih pengalaman saya sama teman-teman. Luar biasa, keren ya. Tetaplah dipertahankan semangatnya. Teringatnya nih kan Ibu kan tuh sudah menulis apa yang akan Ibu kerjakan, kemudian kerjakanlah apa yang kamu tulis. Nah, ini kan artinya di dalam proses KBM ini kan sudah itu harapannya ke depan Ibu bisa lah nanti membuat catatan-catatan kecil mengenai pembelajaran Ibu, perbaikan-perbaikan untuk ke depannya, sehingga bila ada teman
yang mengalami masalah seperti itu dengan rujukan dari ibu kan kita bisa nih melihat cara ibu mengajar. Bisa jadi ibu mengajar itu sulit bagi ibu tetapi mudah bagi orang lain, ataupun mudah bagi orang lain tetapi sulit bagi ibu. Itulah digunakan kita untuk selalu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-teman dekat sejauh kita. Mungkin itu Bu Wisnu. Terima kasih atas pembelajarannya pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terus berkomunikasi, bisa terus memperbaiki proses-proses pembelajaran kita. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang.